Lainnya yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, para pendiri yayasan yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan ini, Kepala Dis dari Palangkaraya yang kami hormati, sini hadir Kepala Peserta Aliyah dan Ulum, kemudian kawan-kawan MI, Kepala MI di lingkungan Kemenang Kota Palangkaraya, orang tua, wali siswa yang kami hormati, undangan sekalian, serta anak-anakku siswa dan siswi kelas 6 yang berbahagia. Tidak henti-hentinya mereka kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Di kesempatan hari ini, pagi menjelang siang ini, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikannya kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam satu rangkaian acara pelepasan dan wisuda siswa dan siswi kelas 6 Misdar Ulum Palangkaraya. Kemudian salam serta salam tidak lupa marilah kita persembahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, kerabat dan pengikut dari hatta yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya yang sesungguhnya ingin sekali beliau berhadir karena di kesempatan pagi hari ini ada 6 lembaga yang melaksanakan kegiatan yang sama. Ada di Kelampangan, Fathul Iman, Darul Ulum, kemudian ada di MTS Darul Amin, ada MTS Sejaratul Muhajirin, kemudian ada beberapa, totalnya kalau tidak salah 6. Dan kami dibagi-bagi oleh Kemenang supaya untuk bisa hadir untuk memberikan motivasi kepada kawan-kawan dalam kegiatan ini. Pertama-tama tentu kami atas nama Kantor Kementerian Agama memberikan apresiasi dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya khususnya kepada kawan-kawan di lingkungan perguruan pendidikan Islam Yayasan Darul Ulum, khususnya Misdar Ulum Palangkaraya yang telah menyelenggarakan acara kita pada hari ini. Tentu tadi mungkin sudah banyak tampilan anak-anak dan sebagainya yang kami tidak berkesempatan melihat secara langsung karena ngatur parkir di depan betul bawa mobil itu setengah jam dari jadi padahal sudah mempersiapkan lebih cepat ya, tapi parkirnya memang agak ini. Akhirnya saya pinjam di halaman di depan sana tadi bisa parkir. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama momen kegiatan pelepasan ini tentu anak-anak kita sudah dididik di Misdar Ulum ini lebih kurang 6 tahun sudah berada di sini. Itu cukup lama. Perjuangan Bapak Ibu guru dan sebagainya itu luar biasa, memberikan bimbingan, pengajaran dan sebagainya. Oleh karena itu tentu secara khusus kepada masyarakat khususnya di lingkungan Darul Ulum kita tentu sangat berterima kasih dan mengapresiasi di mana telah mempercayakan putra dan putrinya untuk dititip di Misdar Ulum ini. Ini satu trust, berarti satu kepercayaan masyarakat yang harus dijaga. Apa yang dikatakan koordinator pendidikan yayasan tadi, bagaimana kita untuk terus meningkatkan kerjasamanya, terus untuk melakukan hal-hal yang menjaga keberadaan lembaga ini untuk terus tetap eksis dan sebagainya. Dan di lembaga ini tentu tadi dikatakan ada guru-guru yang diperbantukan dari Kementerian Agama, ada dari yayasan dan sebagainya. Oleh karena itu betul sekali bahwa bagaimana kita bersinergi untuk saling bahu-membahu yang rohnya, nawaitunya, semangat jihadnya itu adalah bersama-sama untuk membangun lembaga pendidikan ini untuk terus berkembang dan maju. Karena bagaimanapun ini adalah amanah yang besar yang dititipkan masyarakat, khususnya orang tua kepada lembaga ini untuk bisa anak-anaknya itu dididik baik dari sisi pengetahuan umumnya lebih-lebih kepada pendidikan agamanya. Oleh karena itu maka hal ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, karena memang lembaga pendidikan tidak hanya sebatas tanggung jawab pemerintah tapi juga adalah masyarakat, orang tua dan sekolah. Oleh karena itu maka
apa yang dilakukan selama ini tentu adalah sebuah perjuangan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di sini. Nah, berikutnya ketika menitipkan anak di lembaga ini, tentu lembaga ini juga apa yang sudah selama ini diperbantukan pemerintah melalui bantuan operasional sekolah tentu sangat terbatas. Karena sangat terbatas, maka peran serta dan partisipasi orang tua sangat diharapkan melalui misalnya sumbangan penyelenggara pendidikan atau SPP-nya. Tapi kadang-kadang kalau saat ini kita punya HP, ketika paket HP itu sudah habis, itu kita seperti kayak kiamat kalang kabut untuk mengisi paket HP yang 10.000. Kadang-kadang dalam 1 bulan berapa kali kita ngisi paket HP. Tetapi ketika kita untuk memberikan satu jalan sedekah jariah amal melalui pembayaran SPP, kadang-kadang kita berat sekali mengeluarkan uang 10.000. Padahal kalau dihitung rata-rata per hari berapa saya 30.000 dibagi 1 bulan 30 hari tidak seberapa. Tapi kalau kita urusan yang lain, misi paket dan sebagainya, itu kita sudah luar biasa. Kita kadang-kadang ketinggalan HP saja itu kalau kabut harus balik lagi ngambil dan sebagainya. Ini adalah kondisi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu mari kita untuk bersama-sama untuk menggerakkan hati kita terus untuk memberikan satu sumbangsih atau kontribusi terhadap keberadaan lembaga ini untuk kita dukung untuk terus eksis dan sebagainya. Karena di lingkungan Darul Ulum ini kan juga banyak madrasah yang lain, ada Islamiyah, ada Muslimu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka mari kita bersinergi sama-sama lembaga kita berjalan dengan baik dengan satu manajemen yang baik. Karena ada yayasan, ada komite sekolah, ada pihak sekolah, tentu semuanya ada punya tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Ketika ini dikelola secara baik melalui harmonisasi, kemudian dijalankan secara baik, maka ketika ada masalah, sesuatu pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan ketika hal itu kita lakukan secara bersama-sama. Yang penting di sebuah lembaga pendidikan kita pastikan adalah secara internalnya itu bagus. Semangat silaturahminya harus tetap terbangun dengan baik. Ketika di satu lembaga pendidikan sudah ada terkotak-kotak, blok barat, blok timur dan sebagainya, maka tunggu alamat tidak akan bisa maju dan berkembang. Oleh karena itu maka semangat silaturahmi di secara internal kelembagaan mutlak harus dilakukan secara baik, dan itu kuncinya adalah melalui komunikasi yang baik, sehingga apa yang kami katakan sekali lagi, apapun persoalan lembaga itu akan bisa teratasi secara baik. Artinya kita tangguh secara bersama, carikan solusi-solusi terbaik. Kemudian yang berikutnya perlu kami sampaikan kepada anak-anak sekalian, jangan hanya kita memiliki segudang pengetahuan baik agama maupun umum, tetapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita mampu menunjukkan perilaku, akhlak, karakter, moralitas yang baik. Apa artinya kita punya pengetahuan yang banyak, tapi di sisi lain moral dan akhlak, karakter, budi pekerti, kepribadian tidak menunjukkan sebagai orang yang berilmu. Betapa banyak orang yang berilmu selama ini tetapi tidak menjalankan, melaksanakan ilmu secara baik. Orang korupsi itu apakah tidak berilmu? Berilmu, profesor, doktor dan sebagainya. Tetapi di sisi lain sekali lagi moral, akhlak, karakter ini yang penting, sehingga nanti kalau sudah keluar dari kelas 6 melanjutkan pendidikan dimanapun, maka ketika bertemu guru, ustadz, ustazah, jangan sampai melupakan apa yang selama ini sudah mereka dharma baktikan melalui pendidikan pemberian ilmu pengetahuan umum dan agama. Kami banyak punya murid ya, dan banyak juga perilaku yang berbeda yang ditunjukkan oleh sekian banyak murid. Tetapi murid-murid kita dulu ketika bertemu dengan gurunya di lampu merah, ada juga yang muridnya itu turun di lampu merah untuk menyalami seorang guru. Tapi murid-murid sekarang sekali lagi jarang kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Bahkan kalau hari lebaran atau bertemu seolah-olah tidak kenal dengan gurunya.
hal semacam ini tentu berarti ada sesuatu yang hilang, karakter yang hilang di antara para siswa dan siswi kita. Inilah menjadi tantangan berat buat Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk kita memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka. Kemudian yang berikutnya, harapan kami Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian tidak boleh kehilangan semangat untuk terus maju dan berkembang. Apalagi melihat pemberitaan saat ini, ya. Apalagi kalau kawan-kawan membaca surat edaran Menteri RB, ya, Reformasi dan Birokrasi, kita tidak perlu khawatir dan sebagainya, ya, terkait dengan sistem outsourcing, ya, atau P3K yang akan berakhir pada November 2023. Oleh karena itu, kita terus maju sesuai apa yang ada pada tugas dan fungsi kita saat ini. Kita kerjakan cara baik, jalankan amanah dengan baik, terus berkoordinasi dengan pihak yayasan dan sebagainya. Apapun segala persoalan yang ditimbulkan yang ada secara internal, mari selesaikan cara baik. Itu beberapa hal yang patut kami sampaikan pada kesempatan ini, dan sekali lagi kami merasa terhormat pada saat ini bisa untuk memberikan kepada Bapak Ibu sekalian mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi dilakukan oleh kawan-kawan khususnya di lembaga madrasah ibtidaiyah yang tidak mengenal waktu sudah bisa melakukan apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Dan terakhir di penghujung sambutan ini, sekali lagi kami mewakili atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama sekali lagi memberikan apresiasi dan rasa hormat apa yang sudah dilakukan oleh lembaga ini untuk terus berkembang hari demi hari, tetap eksis bagaimana harapan pihak yayasan untuk tetap kita menjaga marwah trust apa yang menjadi kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anaknya di lembaga ini, untuk terus kita jaga secara baik dan secara bersama-sama, secara bertanggung jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, barangkali tidak secara sistematis apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf, tetapi pada intinya adalah kita tidak boleh hilang semangat, dan mari kita luruskan nawaitu kita, semangat kita, semangat jihad kita untuk terus maju dan berkembang dalam rangka kita untuk membangun madrasah yang sama-sama kita cintai ini, sehingga apa yang dikatakan pihak yayasan tidak kehilangan arti ataupun hilang dari peredaran madrasah ini di masa-masa yang akan datang. Maka itu sangat tergantung sekali penghuni-penghuni yang ada di dalamnya, termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anak telah menyelesaikan pendidikannya di Musdalifah Ulum ini, walaupun secara formal nanti pengumuman kelulusan itu dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengurus Yayasan Darul Palangkaraya, dalam hal ini diwakili oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Palangkaraya Bapak Haji Samsuri Ishaqi. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Palangkaraya Bapak Haji Nawawi Ishaqi. Yang kami hormati dan kami muliakan Sesepuh Darul Ulum Palangkaraya, yaitu Bapak Haji Muhammad Musyari. Yang kami hormati dan kami muliakan para undangan. Alhamdulillah pada hari ini undangan dari Miftahul Bersatu diwakili oleh Bapak Lamri, kemudian dari Mes Islamiyah, alhamdulillah Kepala Sekolahnya langsung Ibu Sukiyatun, selamat datang Ibu Sukiyatun. Untuk Patoliman, alhamdulillah diwakilkan kepada Bapak Taufik. Iya, alhamdulillah. Oh, min satu, astagfirullah. Sudah pindah ke min satu beliau sekarang. Alhamdulillah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua siswa yang juga berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk mungkin mereka saking bahagianya melihat anak-anak mereka mudah-mudahan lulus 100%. Insya Allah akan kami umumkan di tanggal 15 Juni. Mudah-mudahan kalau melihat dari hasil yang telah kami rekap sementara ini kelihatannya memang ke arah sana. Mungkin dilihat dari efek yang lain lagi. Kemudian kepada para siswa dan siswi kelas 6 yang akan kami lepas pada hari ini, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan serta Bapak doakan, mudah-mudahan kalian terus semangat untuk belajar dan belajar, dan mudah-mudahan kalian semua lulus 100%. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian yang berbahagia, kami dari panitia pelaksana pelepasan siswa kelas 6 tahun ini melaporkan bahwa siswa yang akan kami lepas tahun ini berjumlah 64 siswa, 33 laki-laki dan 31 perempuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka dapat melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya lagi. Sebelum diadakan pelepasan ini ada beberapa tahap proses yang mereka lalui, yaitu dari ujian praktek dan ujian madrasah yang telah dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 23 Mei tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami muliakan, terselenggaranya acara pelepasan pada hari ini adalah berkat dukungan semua pihak, baik itu dari yayasan, dari pihak madrasah, dewan guru yang telah penuh semangat bahu-membahu berjuang untuk tetap terlaksananya acara pelepasan pada pagi hari ini. Sebelumnya memang pelepasan ini tidak kami agendakan. Kami rencananya hanya acara syukuran berkaitan dengan masih adanya COVID. Jadi alhamdulillah dengan meredanya COVID kami secara dadakan juga mengadakan pelepasan ini walaupun dengan sederhana saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami muliakan, demikian saja yang kami dapat sampaikan. Kami dari panitia pelaksana mengucapkan terima kasih. Kemudian yang tak terlupa juga kepada pihak pemenang yang diwakili Pak Ansar, alhamdulillah juga berkenan hadir. Jadi kami sekali lagi mohon ampun dan maaf andai kata dalam pelaksanaan pelepasan pada hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dari penyambutan tamu maupun dari segi acara yang akan kami suguhkan, kemudian juga sajian yang akan kami hidangkan. Sekali lagi kami mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila li sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.